Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khotijah, NIM 19032110017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan dan kebijakan pada komoditas padi, jagung, dan sapi potong untuk memenuhi tugas UTS Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Baik, langsung saja, jangan lupa disimak videonya. Nah baik, yang pertama yaitu komoditas padi di daerah Sumeneb. Menurut jurnal yang saya baca, permasalahan yang timbul sampai saat ini yaitu adanya intervensi produsen pada benih padi dari luar Madura, sehingga pada pemasaran benih padi di Kabupaten Sumeneb terjadi perebutan pangsa pasar antara benih padi di luar Madura dengan di Kabupaten Sumeneb. Lalu sarana dan prasarana produksi yang memiliki mutu baik, namun jumlah yang ada masih belum mencukupi para petani-petani di Kabupaten Sumeneb. Nah, terdapat kebijakan yaitu pemerintah Kabupaten Sumeneb melakukan kebijakan penetapan harga benih padi dengan menetapkan harga dasar dan juga harga atap. Penetapan harga dasar dan juga harga atap ini didasarkan dengan melalui musyawarah dari semua produsen benih padi yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu komoditas jagung di Sumeneb. Jagung merupakan komoditas strategis di Kabupaten Sumeneb di mana areal tanamnya cukup luas, tetapi tingkat produktivitasnya belum dapat memenuhi kebutuhan setiap tahun, terutama untuk pakan ternak dan bahan baku industri. Produksi dan permintaan yang tidak seimbang merupakan suatu tantangan bagi Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sumeneb dan merupakan peluang bagi petani untuk mengusahakan dan meningkatkan kesejahteraannya. Jagung lokal Madura diperkirakan varietas lokal yang ada saat ini cukup beragam. Hal ini terjadi karena adanya evaluasi, mutasi, dan adaptasi, juga karena persarian bebas dari material lain yang pernah masuk ke Madura. Nah, terdapat kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sumeneb di mana yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jagung supaya dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumeneb. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengubah posisi antara tanaman jagung hibrida dengan jagung lokal karena pada kebutuhan jagung nasional perlu dipenuhi, masyarakat diminta untuk tidak hanya menanam jagung lokal saja, namun juga perlu menanam jagung hibrida. Nah, selanjutnya komoditas sapi potong di Blora. Permasalahan yang dihadapi saat ini salah satunya pada kegiatan pemasaran, yaitu belum ada upaya promosi yang dilakukan peternak dalam mengenalkan usahanya ke masyarakat luas. Produsen selama ini hanya mampu mengandalkan promosi dari mulut ke mulut saja. Nah, kendala lain yaitu berfluktuasinya harga sapi potong yang dijual. Berfluktuasinya harga sapi potong terutama disebabkan adanya peningkatan permintaan saat bulan-bulan tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Nah, kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora merupakan pembuat kebijakan dan strategi terkait dengan agribisnis sapi potong. Yang pertama ada kebijakan yang dibuat oleh Dinta Munakikan, yaitu meningkatkan populasi ternak sapi potong, mengidentifikasi pencegahan, pengobatan, pemberantasan penyakit secara pasti sapi potong melalui pemeriksaan laboratorium, mengadakan penyebaran dan pengembangan ternak yang berkualitas melalui kelompok tani, menyediakan dan mengembangkan mutu pakan ternak sapi, mengembangkan kerjasama dengan usaha pemotongan hewan, peningkatan mutu limbah pertanian sebagai pakan ternak, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran sapi potong. Yang kedua ada kebijakan yang dibuat oleh Perindakom dan UMKM, yaitu menyediakan sarana prasarana industri pengolahan sapi potong, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan strategi kewirausahaan kepada pengusaha, meningkatkan volume pemasaran hasil produksi, memaksimalkan informasi pasar, dan meningkatkan pengusahaan dan pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.